Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kemurahan-Mu, untuk kasih-Mu, berkat dan perlindungan-Mu di sepanjang hari ini. Hingga pada malam hari ini, kembali kami ada pada saat ini, semuanya karena kemurahan Tuhan. Pada waktu yang indah ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, urapi kami, lembutkan hati kami, agar kami dapat dengan sukacita menerima setiap apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam kitab Matius pasal 4 ayat yang ke-23 sampai 24, tertulis demikian. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dari rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang Dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, sejak awal Tuhan memperkenalkan dirinya berulang kali sebagai Yahweh Rafa, yang artinya Tuhan penyembuh. Dalam kitab Keluaran pasal 15 ayat yang ke-26, Tuhan mengatakan, "Aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau." Tuhan memiliki sifat maha kuasa, artinya bahwa Ia dapat melakukan segala sesuatu, termasuk untuk menyembuhkan. Namun, Tuhan penyembuh bukan sekedar karena Ia maha kuasa, tetapi karena Ia mau dan Ia berbelas kasihan, sehingga Ia menyembuhkan. Dalam Matius pasal 4 ayat yang ke-23 sampai 24 ini dikatakan bahwa Tuhan Yesus berkeliling, mengajar dan menyembuhkan. Semua orang yang sakit disembuhkan olehnya. Artinya, tidak ada satupun penyakit yang tidak takluk pada kuasanya, karena Ia maha kuasa dan maha penyembuh. Berbicara tentang kesembuhan saudara, kita perlu pahami bahwa ada 3 hal yang harus disembuhkan oleh Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama adalah Tuhan menyembuhkan penyakit tubuh jasmani kita, baik hadir secara fisik maupun secara roh. Tuhan sanggup menyembuhkan segala penyakit kita. Di zaman Perjanjian Lama, Tuhan menunjukkan kuasa-Nya walaupun Ia tidak hadir secara fisik di tengah-tengah umat-Nya. Dan di zaman Perjanjian Baru, Tuhan hadir secara fisik dan menunjukkan dirinya sebagai Yahweh Rafa. Hari ini saudara, kita pun masih dapat mengalami kuasa kesembuhan dari Tuhan, karena Ia hadir di tengah-tengah kita, dan Ia masih tetap sama, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Ibrani pasal 13 ayat yang ke-8 mengatakan, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Yang kedua saudara, Tuhan menyembuhkan penyakit emosional kita. Dalam proses perjalanan kehidupan ini, kadangkala ada saja hal-hal yang membuat kita merasakan kemarahan, kekecewaan, kegelisahan, ketakutan, atau kekhawatiran, atau kita merasa sendirian, terisolasi, kesepian, ditolak, dan sebagainya.
Semuanya itu merupakan hal-hal yang mengganggu perasaan emosional atau batin kita dan tidak membawa kebaikan dalam hidup ini, sebab menghalangi dan menghambat langkah kita untuk maju. Tuhan Yesus menyembuhkan luka-luka batin dan segala penyakit emosional kita. Ia memberikan kepada kita damai sejahtera, sukacita, ketenangan, dan kelegaan. Dalam Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28, Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Yang ketiga, saudara, Tuhan menyembuhkan penyakit rohani kita. Hal yang terpenting dan terutama yang disembuhkan oleh Tuhan adalah penyakit rohani kita. Apa itu penyakit rohani? Yaitu dosa dan keterpisahan kita dari Tuhan, pencipta alam semesta ini. Tuhan menyembuhkan kita dari penyakit dosa dan memperdamaikan diri kita kembali dengannya, sehingga kita dapat memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Dalam kasih karunia-Nya, Tuhan memulihkan rohani kita, sehingga kita kembali menjadi layak dan berkenan di hadapan-Nya. Bahkan lebih daripada itu, Ia mengaruniakan kepada kita keselamatan dan kehidupan yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan adalah Tuhan penyembuh. Dalam sepanjang umur kehidupan di bumi ini, kita dapat selalu datang kepada Tuhan Yesus dan berharap kepada-Nya, serta mengalami dengan nyata akan 3 hal ini, yaitu kesembuhan jasmani, kesembuhan batin, dan kesembuhan rohani. Tuhan penyembuh menyembuhkan saudara dan menyembuhkan kita semua. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini, Tuhan, yang menyatakan kepada kami bahwa Engkau adalah Tuhan, Sang Penyembuh. Engkaulah Yahweh Rafa, Tuhan yang menyembuhkan kami dari segala sakit penyakit kami, baik penyakit jasmani, penyakit batin, dan juga penyakit rohani kami. Terima kasih ya Tuhan, sungguh begitu luar biasa baiknya Engkau yang rela datang dan mau memberikan kepada kami jaminan atas kesembuhan kami. Engkau telah rela mati menjadi korban bagi kami, dan oleh bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus, kami telah menjadi sembuh. Engkau menyembuhkan kami dari segala penyakit dan memulihkan kami, Tuhan. Engkau membaharui kami dengan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, oleh janji firman-Mu, kembali kami diingatkan bahwa kami mengalami berkat Tuhan secara jasmani dan juga rohani. Engkau berikan kepada kami kekuatan, kesehatan, kesembuhan dari segala penyakit. Engkau memberikan kepada kami hati yang tenang, jiwa yang disegarkan, dibaharui, dan mengalami kelegaan, serta kelepasan dari segala perasaan yang mengganggu kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau memberikan kepada kami penebusan dan pendamaian akan segala dosa kami. Engkau mengampuni dosa-dosa kami, dan Engkau memulihkan hubungan kami dengan Engkau ya Tuhan. Engkau menjadikan kami anak-anak-Mu dan membaharui kami, serta menjadikan kami sebagai ciptaan yang baru, yang kudus dan yang layak, serta berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, oleh karena anugerah-Mu, karya salib-Mu, cinta kasih-Mu yang begitu besar atas kami, Engkau menyembuhkan kami. Engkau memulihkan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya mujizat dan kesembuhan yang dari Tuhan kami. Kami alami, kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Tuhan, kembali di malam ini, kami akan beristirahat. Lindungilah kami, berkati kami sepanjang malam ini. Berikan kami tidur yang nyenyak, dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan,
untuk kami pakai melakukan pekerjaan dan aktivitas yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya. Amin.